Selanjutnya, kita akan belajar cara menghitung determinan suatu matriks persegi dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini bagaimana OBE bisa mempengaruhi determinan. Nah, ingat OBE itu ada 3 jenis kan. Nah, misalkan di sini coba kita lihat dulu OBE jenis pertama atau OBE tipe 1, yaitu tukar baris. Nah, sebagai ilustrasi, coba perhatikan determinan matriks 2 kali 2 berikut. Jadi misalkan A itu adalah matriks 1, 2, 3, 4. Nah, di sini determinannya berarti kan 1 dikali 4 dikurang 2 kali 3. Berarti 4 dikurang 6. Berarti determinannya adalah min 2, ya kan? Nah, kalau misalkan kita tukar baris, coba kita tukar baris 2 dengan baris 3. Kalau kita tukar baris 2 dengan baris 3, jadi ini kita tukar baris, artinya kita punya matriks B kan. Matriks B itu adalah matriks 3, 4, 1, 2, ya kan? Nah, di sini kalau kita hitung determinan B, berarti kan determinan B adalah 3 kali 2 dikurang 1 kali 4 kan. Berarti 6 kurang 4, berarti jawabannya adalah 2. Nah, di sini kalau kita perhatikan, determinan A itu adalah negatif dari determinan B. Karena A itu min 2, B itu 2 kan. Nah, artinya apa? Di sini bisa kita lihat bahwa setiap ada pertukaran baris, kalikan determinannya dengan min 1. Atau secara umum, jika kita punya 2 buah matriks A dan B ya. Nah, matriks A ini kita lakukan penukaran baris atau OBE tukar baris, hasilnya adalah matriks B. Artinya di sini nanti determinan A adalah negatif dari determinan B. Jadi kalau OBE tipe 1 atau tukar baris, determinannya jadi negatifnya. Oke? Jadi determinan matriks yang awal adalah negatif dari determinan matriks yang baru. Oke? Nah, itu OBE tipe 1. Berikutnya, kalau OBE tipe 2 bagaimana? Nah, di sini ada OBE tipe 2 itu adalah, ingat, itu adalah kali baris. Jadi misalkan lagi-lagi kita pakai contoh yang sama, ini matriks determinan A yang sama. Nah, sekarang coba kita kalikan baris pertama ini dengan 2. Jadi kita punya matriks B itu adalah matriks 2, 4, 3, 4. Jadi baris pertama kita kalikan dengan 2. Nah, kalau kita hitung determinan B, ini kan determinannya berarti 2 dikali 4, 2 dikali 4 dikurang 3 kali 4. Berarti 8 dikurang 12. 8 kali 12 itu min 4, dan ini adalah 2 kali determinan A. Karena determinan A tadi min 2 kan. Nah, artinya apa? Artinya di sini determinan B, determinan yang baru ini adalah 2 kali determinan A. Kenapa 2 kalinya? Karena tadi prosesnya adalah baris ke-1 dari A kita kalikan 2 gitu. Atau bisa juga kita tulis determinan A ini adalah setengah kali determinan B. Atau ya bisa ya kalau karena prosesnya dua kalinya, determinan matriks yang lama itu setengah kali matriks yang baru. Atau ya matriks yang baru itu 2 kali matriks yang lamanya. Oke? Atau secara umum bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi misalkan kita punya matriks A. Kita kalikan baris ke I pada matriks A dengan konstanta K, di mana K-nya konstanta 0. Hasilnya matriks B, ini OBE-nya ya. Nah, kesimpulannya adalah determinan A itu adalah 1 per K-nya dari determinan B. Oke, karena kita ngikutin pola yang ini gitu. Oke. Nah, itu untuk kali baris. Nah, kalau untuk yang OBE tipe 3 bagaimana? OBE tipe 3 itu ingat, tipe 3 itu adalah kita jumlahkan suatu baris dengan hasil kali baris lainnya. Nah, jadi di sini misalkan kita punya matriks A ya. Matriks A-nya matriks yang sama tadi 1, 2, 3, 4, determinannya min 2. Misalkan kita punya proses OBE tipe 3 berikut. Jadi 2 baris 2 ditambah baris 1, hasilnya simpan di baris 1. Jadi kalau 2 baris 2 kan berarti 6 ditambah 1 jadi 7. Terus 2 baris 2 berarti 2 kali 4, 8 ditambah 2 jadi 10. Jadi baris satunya berubah karena ini disimpan di baris 1. Nah, di sini kalau kita hitung, determinan B ini ya berarti kan 7 kali 4 dikurang 3 kali 10. 28, ini 7 kali 4 dikurang 3 kali 10, dikurang 30. Jawabannya min 2. Ternyata determinannya sama, ya kan? Dengan determinan B sama dengan determinan A. Artinya di sini apa? Artinya di sini bisa kita simpulkan secara umum, kalau kita punya matriks A di OBE ke matriks B. Tapi proses OBE-nya bagaimana? Di sini proses OBE-nya adalah baris ke I, kita jumlahkan dengan K kali baris ke J. Hasilnya simpan di baris ke I. Nah, nanti di sini determinannya sama. Oke? Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan kita simpan di baris ke-1,
di sini koefisien baris satunya harus 1 gitu. Oke, jadi di sini kalau kita simpan di baris ke I, koefisien baris ke I yang mau berubahnya harus 1 gitu. Jadi nanti determinannya sama. Kalau misalkan di sini kita prosesnya misalkan prosesnya bukan BI ditambah KBJ, tapi misalkan 2BI tambah KBJ gitu ya. Ini kan proses OBE juga. Nah, ini nanti determinannya nggak sama gitu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, setiap baris, kalau misalkan pada proses OBE ketiga ini, kalau kita simpan di baris ke I, di prosesnya, koefisien baris ke I-nya itu harus 1 gitu. Jadi kalau di sini kita lihat, ini kan yang berubah baris 1. Berarti pada prosesnya, koefisiennya harus 1 gitu. Nggak boleh -1, nggak boleh 2B1, harus 1 gitu. Oke, kalau nggak nanti determinannya berubah gitu. Jadi nanti kita bingung sendiri. Jadi harus 1 di sini ya koefisien yang mau berubahnya. Oke. Nah, untuk menghitung determinan, kita punya trik berikut. Jadi memang kita pakai OBE, tapi kita mau OBE-nya itu sampai mana gitu. Jadi di sini untuk menghitung determinan itu, kita harus melakukan OBE pada A, sehingga nanti A ini tereduksi menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah mereduksi matriks A ini menjadi segitiga atas atau segitiga bawah, ingat pada video sebelumnya, determinan matriks segitiga atas atau bawah itu adalah hasil kali diagonal-diagonalnya. Jadi gampang hitung determinannya gitu. Jadi ubah matriks A menjadi segitiga atas atau bawah biar gampang dihitung. Tapi ya perhatikan juga efek-efek dari OBE yang terjadi gitu. Jadi bisa jadi saat kita menghitung OBE, bisa jadi nanti determinannya berubah karena ada perkalian baris, atau ada faktor negatif karena kita melakukan penukaran baris. Tapi nanti intinya ubah ke segitiga atas atau bawah. Nanti ya coba kita lihat contohnya ya. Dan yang kedua, trik yang kedua adalah kalau misalkan nanti dalam proses OBE terdapat baris 0, jadi kita dapatkan baris 0 atau kolom 0, nanti determinannya langsung 0, jadi nggak perlu dilanjutkan sampai segitiga atas atau bawah, karena nggak mungkin bisa jadi. Ya bisa jadi sih jadi segitiga atas atau bawah, tapi yang pasti kalaupun dia udah jadi baris 0 atau kolom 0, langsung determinannya 0 gitu. Jadi nggak harus diubah ke segitiga atas atau bawah lagi. Oke, jadi sekarang coba kita lihat ya contohnya. Misalkan kita mau menghitung determinan matriks ini nih, matriks 210, 121, 012, menggunakan OBE ya. Nah, jadi di sini kita harus ubah matriksnya jadi segitiga atas atau segitiga bawah. Itu terserah aja segitiga atas atau segitiga bawah. Ya terserah ya, tapi di sini nanti kita ubah ke segitiga atas misalnya. Nah, di sini proses OBE yang pertama adalah misalkan yang kita lakukan proses yang pertama adalah tukar baris. Jadi kita tukar baris 1 dengan baris 2. Jadi ini matriksnya baris 1, baris 2-nya jadi baris 1 kan, baris 1 jadi baris 2. Nah, karena ada penukaran baris, determinannya jadi negatifnya gitu. Jadi di sini muncul tanda negatif. Oke. Nah, setelah itu kita kan mau jadi segitiga atas atau bawah. Misalkan kita mau jadi segitiga atas nih. Berarti kan kita mau ini segitiga atas misalnya. Artinya yang 2 ini dan yang 1 ini mau kita jadikan 0. Karena kita mau jadi segitiga atas kan. Artinya kita mau menghilangkan 2 untuk yang proses pertamanya. Nah, untuk menghilangkan 2 artinya ya misalkan prosesnya yang bisa kita lakukan adalah misalkan baris 2 dikurang 2 baris 1. Kenapa? Karena nanti kalau baris 2 dikurang 2 baris 1 kan 2 dikurang 2 jadi 0. Tapi simpan di baris 2. Nah, sekarang lihat ini OBE tipe 3, baris 2 berubah, koefisien B2-nya 1 di sini. Jadi nanti determinannya tetap. Nah, karena determinannya tetap, jadi tanda negatifnya tetap masih ada. Ini diwarisi dari yang sebelumnya ya. Terus determinan yang 121, 210, 012 itu sama dengan determinan matriks ini gitu. Oke. Nah, coba kita lihat aja proses OBE-nya. Ini kan B2 dikurang 2B1. Berarti kan 2 dikurang 2 jadinya 0, tapi simpan di baris 2. Jadi 0. Terus 1 dikurang 4 kan. Karena 2 kali baris 1 kan. Jadi 1 dikurang 4 dapatnya min 3. Terus 0 dikurang 2 dapatnya min 2. Nah, determinan ini sama. Negatifnya ini dari negatif yang tadi. Nah, ini OBE tipe 3. Nah, berikutnya, ya ini kita tukar baris lagi. Baris 2 kita tukar dengan baris 3, biar satunya ada di atas ya. Biar 1 ini
jadi ke atas gitu. Nah, karena baris 2 tukar baris 3, kan kita dapat matriks ini. Ingat, penukaran baris itu ada negatifnya. Matriksnya dinegatifkan. Jadi di sini matriksnya dinegatifkan, jadi positif gitu. Oke? Jadi negatif yang ini hilang karena dikali negatif lagi kan. Berikutnya kita mau segitiga atas, artinya min 3 ini mau kita hilangkan. Artinya ya prosesnya adalah B3 ditambah 3 baris 2. Berarti kan kalau simpan di baris 3. Nah, di sini perhatikan lagi karena baris 3 yang berubah, di sini baris 3-nya tetap gitu. Koefisiennya 1. Kalau baris 3 yang berubah, koefisiennya 1. Oke? Nah, di sini ini OBE tipe 2, tipe 3. Coba kita lihat aja prosesnya, berarti kan B3 tambah 3B2. B3 itu min 3 di sini ditambah 3 jadi 0. Tapi simpan di baris 3. Jadi di sini jadi 0. Terus berikutnya min 2 karena dia B3 ya, ditambah 3 kali B2. Berarti min 2 ditambah 6. Hasilnya 4. Simpan di baris 3. Berarti jadi 4. Nah, sekarang ini udah segitiga atas. Ya kan? Karena ini penjumlahan baris sebelumnya, karena ini OBE tipe 3, determinannya nggak berubah, jadi nggak ada perubahan di sini ya. Nah, terus ini udah segitiga atas, artinya determinannya tinggal kita kalikan aja unsur-unsur diagonalnya. Berarti jawabannya adalah 1 kali 1 dikali 4. Berarti jawabannya 4. Jadi determinan matriks ini adalah 4. Nah, itu dengan menggunakan OBE. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat lagi contoh berikutnya. Di sini kita punya misalkan matriks 4 kali 4 berikut ya. Hitung determinan matriks ini. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, kita pakai OBE. Jadi, kita mau buat jadi segitiga atas kan, misalkan. Nah, kalau mau segitiga atas, berarti ini, misalkan ini segitiga atasnya, artinya yang di luar segitiga kita mau jadikan 0 semua. Nah, di sini, artinya kan min 6 ini mau jadi 0, misal yang langkah pertama ya. Kalau min 6 ini jadi 0, artinya baris 3 mau berubah. Prosesnya bagaimana? Di sini udah ada 3 nih. Berarti kan baris 3 ditambah 2 baris 2. Kenapa? Supaya kita punya min 6 ditambah 6. Hasilnya kan 0. Nanti simpan di baris 3. Oke? Artinya kan baris 3 berubah. Baris 3 berubah. Nah, kalau baris 3 berubah, ini OBE tipe 3. Artinya koefisien baris 3 di sini harus 1. Dan ini memang 1. Jadi nanti determinannya tetap. Oke? Nah, determinannya tetap. Ya tinggal kita hitung aja proses OBE-nya. Berarti di sini baris 3 ditambah 2 baris 2, berarti min 6 tambah 6 jadi 0, ini jadi 0. Terus 7 ditambah min 2 jadi 5. Terus min 7 tambah 4 jadi min 3. Terus terakhir 4 tambah min 10 jadi min 6. Oke? Dan determinannya tetap karena ini OBE tipe 3. Nah, sekarang perhatikan. Ini baris 2 dengan baris 3 kan sama kan? Nah, karena dia sama kita bisa kurangi. Misalkan kita kurangi baris 3 dikurang baris 2, simpan di baris 3. Jadi yang berubah baris 3, prosesnya di sini baris 3-nya koefisiennya harus 1. Nanti determinannya berarti tetap. Oke? Nah, kalau kita kurangi, baris 3 dikurang baris 2, ya kan jadi 0, jadi baris 0 kan? Karena ini sama semua, 5 kurang 5, 0. Min 3 kurang min 3, 0. Min 6 kurang min 6, jadi 0. Jadi ini dapat baris 0. Oke? Nah, ingat kalau ada baris 0, determinannya 0. Jadi ini determinannya adalah 0. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, jadi di sini kita sudah belajar menghitung determinan dengan dua cara ya. Yang pertama bisa dengan OBE, bisa juga dengan ekspansi kofaktor pada video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kedua cara ini secara bersamaan gitu. Jadi nggak harus, kalau misalkan kita mulai dari nggak harus khusus ya. Jadi misalkan kita mulai kofaktor, nggak harus kofaktor semua gitu. Jadi bisa langsung, jadi caranya bisa digabung gitu. Jadi misalkan kita punya contoh berikut. Jadi misalkan kita diminta menghitung determinan matriks 4 kali 4 berikut. Oke? Nah, di sini coba kita lihat caranya. Nah, kita mau menghitung determinan A ini. Nah, di sini kalau kita lihat baris 2 dengan baris 4, kan ini kan ada 2 dan min 2 gitu. Nah, biar nolnya nambah, kita bisa jumlahkan baris 2 dengan baris 4. Simpan di baris 4.
Artinya karena ini OBE proses tipe 3 kan, artinya baris 4 kita simpan ke baris 4, yang berubahnya B4 berarti koefisien B4-nya 1, berarti determinannya tetap. Artinya determinan A ini sama aja dengan determinan matriks ini gitu. Ini setelah di OBE. Nah, coba kita lihat proses OBE-nya. Proses OBE-nya adalah B2 tambah B4, simpan di B4. Berarti ini dijumlahkan, simpan di B4. 2 tambah min 2, 0. Terus 5 tambah min 5, 0. Terus min 7 tambah 4 itu min 3. Terus 3 tambah min 2, itu adalah 1. Simpan di baris 4. Tapi determinannya nggak berubah, karena ini adalah OBE tipe 3. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, di sini, di kolom 1 ini, banyak nolnya. Nah, kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor kolom 1 di sini. Oke. Jadi, untuk berikutnya, menghitung determinan yang ini, kita gunakan ekspansi kolom 1. Jadi, kalau pakai ekspansi kolom 1, ingat, ini rumusnya berarti kolomnya yang tetap ya. Jadi, ini kolomnya selalu 1, terus yang barisnya yang bergerak. Jadi, lihat kolomnya selalu 1, kolomnya selalu 1, tapi barisnya yang bergerak. Nah, sekarang ini rumus ekspansi kofaktor kolom 1. Terus kalau kita lihat, A11-nya 0, berarti ini habis ya. A21-nya ada, berarti nggak habis. A310, berarti ini habis. A410, berarti ini habis. Berarti determinan matriks A ini adalah A21 dikali kofaktor 21. A21-nya ini 2, jadi ini A21. Terus kofaktor 21 itu adalah negatif 1 pangkat jumlah indeksnya, berarti negatif 1 pangkat 2 tambah 1. Terus ini determinan minor 21 ya. Ini salah ketik. Ini bukan C21 tapi determinan minor 21. Nah, kalau kita lihat minor 21 itu apa? Berarti artinya baris 2 ditutup, kolom 1 ditutup. Artinya matriks sisanya 1 2 min 1, 3 6 2, 0 min 1 3. Tapi hitung determinannya. Oke. Nah, terus di sini A21 itu 2, terus ini min 1. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Jadi didapat min 2. Terus determinan ini gitu. Oke. Nah, determinan ini kita hitung, tapi determinan ini hitungnya lagi pakai OBE lagi gitu. Jadi di sini kita ubah jadi segitiga, kita mau ubah jadi segitiga atas misalkan. Oke. Artinya yang di luar segitiga ini mau jadi 0 kan. Artinya kita mau buat 3 ini jadi 0 karena kita ubah jadi segitiga atas. Artinya kalau 3 ini mau jadi 0, prosesnya gimana? Prosesnya misalkan berarti baris 2 mau berubah ya. Berarti bisa di atasnya ini ada 1, berarti min 3 baris 1 ditambah baris 2 kan. Biar kita punya min 3 tambah 3. Makanya prosesnya min 3 baris 1 tambah baris 2. Nah, terus yang berubah baris 2, artinya di sini pada proses OBE-nya, koefisien baris 2-nya harus 1, biar determinannya tetap. Artinya di sini OBE tipe 3, determinannya tetap, berarti nggak ada perubahan tanda di sini, berarti tetap min 2. Tapi kita lihat proses OBE-nya, berarti sekarang di sini min 3 B1 tambah B2, simpan di B2, berarti min 3 tambah 3, 0, min 6 tambah 6, 0, min 3 tambah min 3 kali min 1 itu 3, 3 tambah 2 itu 5. Oke, berarti ini OBE-nya gitu. Nah, sekarang biar dia jadi segitiga atas, ini baris 2 bisa kita tukar dengan baris 3. Oke. Nah, kalau misalkan ada baris 3 tukar dengan baris 2, artinya determinannya jadi negatifnya. Artinya kalau jadi negatifnya berarti yang tadinya min 2 sekarang menjadi 2. Terus barisnya ditukar. Oke. Jadi ini kita dapat 3 baris keduanya jadi 0, 3 min 1. Baris terakhirnya jadi 005. Setelah itu ini sudah segitiga atas, determinannya berarti tinggal kita kalikan diagonal-diagonalnya. Tapi jangan lupa ini ada faktor 2-nya di sini gitu. 2-nya tetap dikalikan. Artinya determinannya menjadi 2 dikali 1, 2 dikali 1 dikali 3 dikali 5. Nah, ini hasilnya adalah 30. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh cara menghitung determinan dengan menggunakan OBE dan gabungan dengan ekspansi kofaktor. Nah, sekarang coba kita lihat dulu sifat-sifat determinan. Ya, di sini misalkan kita punya 2 buah matriks ya, 2 buah matriks persegi yang ukurannya sama. Nah, sekarang kita punya sifat-sifat berikut. Jadi determinan A dikali B itu sama aja dengan determinan A dikali determinan B. Oke, jadi determinan
buah matriks, hasil kali matriks itu adalah hasil kali dari determinan kedua matriks ini. Nah, terus misalkan kita punya skalar alfa, jadi alfanya skalar ya ini. Kita punya alfa kali A, jadi ini kali skalar ya. Nah, di sini determinan alfa dikali A itu adalah sama aja dengan alfa pangkat N dikali determinan A. Nah, kenapa alfa pangkat N? Karena di sini ukuran matriksnya N kali N. Oke. Berikutnya, determinan A transpose itu adalah determinan A. Dan yang terakhir, jika A punya inverse, artinya determinannya nggak nol kan? Nah, kalau A punya inverse, determinan A inverse itu adalah 1 per determinan A. Oke? Jadi ini sifat-sifat determinan, cuman perhatikan catatan penting berikut itu. Jadi biasanya ini mahasiswa sering banyak membuat kesalahan di sini ya. Jadi persamaan berikut tidak berlaku gitu. Jadi determinan dari A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Jadi ini nggak sama. Hati-hati. Ya sebagai ilustrasi, kalau kita mau lihat, misalkan ini matriks A, matriks A-nya matriks ini ya, matriks yang sederhana ini, determinannya 0. Ya kan, gampang dihitung kan, ini determinannya 0. Matriks B, ini matriks B, berbeda kan dengan A, determinan B juga 0. Artinya kalau kita tambahkan determinan A ditambah determinan B, jumlahnya 0. Tapi kalau kita jumlahkan matriksnya, A tambah B, ini kan jadi matriks identitas. Berarti determinan A tambah B itu 1. Dan itu nggak sama dengan determinan A tambah determinan B. Gitu. Oke. Nah, sekarang ya coba kita lihat aja contoh-contoh dari ya ilustrasi untuk sifat-sifat determinan ini ya. Jadi misalnya kita punya matriks A ini matriks 1, 2, 3, 4, dan B-nya matriks ini 2, min 3, 1, 1. Di sini determinan A kan udah kita hitung tadi min 2 ya. Terus determinan B bisa kita hitung, ini adalah 2 kali 1 dikurang 1 kali min 3. Jadi determinannya 5 gitu, determinan B. Nah, di sini kalau kita mau lihat determinan A kali B, kalau kita kalikan matriks A dan B terlebih dahulu, kita dapat matriks ini. Jadi ini adalah matriks A kali B. Nah, kita hitung determinan matriks A kali B, dapatnya min 10. Nah, min 10 ini adalah 2 dikali min 5. Ya kan? Karena 2 ini munculnya dari determinan A, harusnya min 2 dan 5 ya. Harusnya min 2 dikali 5. Karena min 2 ini adalah determinan A, dan 5 ini adalah determinan B. Oke, jadi memang benar bahwa determinan A kali B itu sama aja dengan determinan A dikali determinan B. Berikutnya, kalau kita punya determinan 3A, misalkan matriks 3A ya, berarti matriks A ini dikalikan 3 ya, berarti 3, 6, baris satunya 3, 6, baris 2-nya jadi 9, 12. Nah, di sini determinan 3A ini kalau kita lihat kan, kalau kita hitung kan ini jadi 3 dikali 12 dikurang 9 kali 6, berarti 36 dikurang 54. Dan ini adalah min 18 gitu. Nah, min 18 itu adalah 9 dikali min 2 kan. Min 2 ini determinan A, 9 itu 3 kuadrat gitu. Makanya sini dapat 3 kuadrat kali determinan A. Jadi 3 ini dapatnya 3 ini adalah dari faktor pengalinya 3 itu. Terus kenapa di sini kuadrat? Karena ukurannya 2 kali 2. Dan determinan A, ya karena asalnya determinan A ya. Dan ini sesuai dengan rumus ini ya. Jadi alfa pangkat N, di sini pada kasus contoh di bawah alfanya 3, N-nya ukurannya 2 kali 2. Oke, jadi ini cocok. Nah, yang terakhir, kalau kita mau hitung determinan A transpose, kalau kita transposkan matriks A, ini kan transposnya jadi 1, 2, 3, 4 begini kan. Nah, ya transposnya, determinannya kita hitung 4 dikurang 6, min 2, dan ini sama dengan determinan A. Oke. Nah, yang terakhir, kita punya definisi berikut. Ya, jadi ini mungkin definisi ini mungkin hanya untuk pengingat saja ya. Jadi di SMA pasti udah pernah belajar juga. Jadi di sini misalkan kita punya suatu matriks persegi A ya. Nah, misalkan kita punya determinan A-nya itu 0, maka matriks A disebut sebagai matriks singular. Oke? Jadi matriks singular itu matriks yang determinannya 0. Sebaliknya, jika determinan A itu tidak 0, matriks A kita sebut sebagai matriks non-singular. Nah, teoremanya A itu punya inverse atau A itu invertible jika dan hanya jika A non-singular ya. Ya, ini memang benar ya, invertible jika dan hanya jika memiliki inverse. Tapi sebenarnya yang ini salah ketik, tapi
yang ingin disebutkan di sini adalah A invertible jika dan hanya jika A itu non singular. Ya, nanti dibenarkan di slide-nya. Oke. Artinya A itu punya inverse jika dan hanya jika determinan A tidak nol. Oke. Jadi kalau determinan A tidak nol, dia pasti punya inverse. Tapi kalau determinan A itu adalah nol, pasti A tidak punya inverse. Oke, ya jadi nanti yang ini nanti dibenarkan di slide. Nah, sekarang coba kita lihat ya contohnya. Jadi di sini kita punya matriks A ini. Nah, di sini pada contoh 1 yang tadi kita sudah hitung, matriks ini non singular ya. Jadi yang contoh 1 itu tadi yang ini, matriks yang ini determinannya 4, ya kan? Dia tidak nol. Ya kan? Kalau kita lihat lagi, ini matriks ini, misalkan A-nya matriks ini ya. Kita udah hitung determinannya 4, dia tidak nol. Artinya matriks ini punya inverse. Inverse-nya bagaimana cara carinya? Cara carinya bisa pakai OBE gitu. Yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, di video cara mencari inverse dengan menggunakan OBE. Tapi yang pasti kita udah punya jaminan kalau dia pasti punya inverse. Oke, nah kalau matriks ini, yang matriks contoh 2 ini, determinannya 0. Artinya matriks ini tidak punya inverse, karena determinannya 0. Jadi ya nggak usah capek-capek lagi mencari inverse-nya. Oke, jadi ya kira-kira contohnya itu ya. Jadi di sini, ya ini harusnya tidak 0, karena ini artinya matriks ini non singular, karena determinannya tidak 0. Artinya dia punya inverse, dan pada contoh 2 determinannya 0, artinya di sini matriks ini singular, artinya tidak punya inverse. Dan untuk yang contoh 1 ini ya cara cari inverse-nya ya bisa menggunakan OBE seperti yang di video sebelumnya, di video cara mencari inverse dengan menggunakan OBE.